Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, waktu yang luang, sehingga kita bisa berkumpul. Berkumpulnya di sini juga atas izinnya Tuhan Yang Maha Kuasa, dan ini untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Yang saya hormati Pak Waka, Pak Kabako, Pak Kasat Dimas, para tokoh, Pak Kepala Suku, tokoh perempuan, Ibu Pendeta, ada Pak Ustaz, dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pada kesempatan ini kami mengundang dalam rangka ini untuk menerima juga apa kira-kira masukan saran dari Bapak Ibu sekalian untuk perkembangan keamanan yang ada di wilayah Puncak. Kita tahu bersama bahwa perkembangan suatu wilayah itu tergantung daripada stabilitas keamanan itu sendiri. Kenapa di mana-mana biaya keamanan itu mahal? Karena memang untuk menciptakan suatu wilayah yang kondusif, yang aman, tentram, damai, itu membutuhkan kerjasama dan tidak bisa hanya bertumpu pada suatu instansi. Ya, walaupun kami sebagai leadernya, kami sebagai tulang punggungnya untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat itu, tapi harus ada dukungan dari semua tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kepala suku, para pendeta, ustadz, itu sangat dibutuhkan. Ya, karena kami tidak bisa menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah pelosok. Ya, yang bisa menjangkau itu adalah para kepala suku. Ya, kita lihat di wilayah Puncak ini kan, Polres, Polsek, kita tidak bisa masuk sampai di wilayah Omokia sana, wilayah Pinipa sana, Pinapa, wilayah misalnya sampai di Kemru sana, tidak bisa kita menjangkau sampai di sana. Sehingga ya kita berharap yang menjadi perpanjangan tangan dari kami ini adalah para tokoh ini, ya, tokoh kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Inilah yang jadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan masalah-masalah keamanan dan ketertiban itu. Ke depan ya saya sudah berdiskusi dengan Pak Bupati, kalau bisa ke depan itu tidak ada orang yang masuk di wilayah Ilaga ini untuk melakukan aktivitas misalnya jual beli, terus dia membawa panah, membawa parang, tidak usah. Saya kemarin sudah mencoba ini. Ya, ada masyarakat yang pada saat saya ketemu dia bawa parang, dia bawa panah, saya bilang simpan dulu di luar. Ya, nanti kalau sudah pulang mau ke kebun baru bawa itu. Karena tidak ada juga kus-kus yang kita memburu dalam Ilaga ini. Kalau bawa panah buru misalnya, panah untuk berburu, tidak ada kus-kus dalam sini. Kus-kus itu adanya di hutan sana, ya kan? Jadi kalau masuk ke kota itu tidak perlu harus bawa panah misalnya. Itu bisa tersampaikan sampai di masyarakat ya, lewat mulutnya Pak Kepala Suku, mulutnya pendeta, mulutnya tokoh perempuan, tokoh pemuda. Selanjutnya jangan kita ini mau tertinggal dengan daerah lain.
daerah-daerah lain itu kenapa bisa berkembang? Karena situasi Kamtipmasnya bisa berjalan dengan baik, aman dan kondusif. Yang hidup di daerah lain itu sama dengan kita, ya, yang hidupnya di DIY misalnya, yang hidupnya di Paniai misalnya, yang hidupnya di Mulia misalnya, itu sama saja dengan kita di sini. Sama halnya dengan yang hidupnya walaupun di kota besar di Jakarta sana, sama dengan kita di sini. Tuhan menciptakan mereka sama dengan kita yang ada di sini. Ya, punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya otak untuk berpikir sama. Dan ke depan, ya kita ini kalau bisa berkembang dengan baik, maka sumber daya manusia kita ini kita perbaiki bersama. Caranya memperbaiki sumber daya manusia yang ada di wilayah Puncak, ya dengan cara pendidikan. Pendidikan ini yang kita harus dorong agar manusia-manusia yang ada ini, masyarakat kita yang ada di sini bisa tercerdaskan lewat pendidikan ini. Maka fasilitas-fasilitas pendidikan itu, para saya alangkah sedihnya itu kalau masuk misalnya wilayah kompleks pendidikan yang ada di Kago itu, wilayah SMP, SMA, wilayah SD, Impres yang ada di Kago itu, masuk ke sana kaca-kacanya itu rusak semua, tidak terawat. Ya berarti kan kurangnya kepedulian. Nah, gimana caranya mereka bisa peduli? Ya harus disampaikan, ya lewat kepala suku, tokoh-tokoh yang hadir di sini harus bantu kami untuk menyampaikan, biar tidak melakukan fasilitas-fasilitas perusahaan terhadap fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Karena apa? Misalnya sekolah itu rusak, ya anggaran negara dikeluarkan untuk itu. Padahal misalnya anggaran negara itu bisa dibuat untuk kepentingan lain, kepentingan publik yang lain. Tapi karena sekolah rusak, akhirnya dialihkan ke sekolah itu misalnya. Salah satu contoh seperti itu. Saya biasa bicara kalau saya ketemu sama kepala-kepala suku ini, itu saya sampaikan seperti ini. Ilaga ini ibaratnya kita ini tanam pohon alpukat misalnya. Kita yang ada di sini itu jangan kita berharap untuk petik buahnya, karena lagi dalam proses pembangunan. Jadi kita yang kawal pembangunan itu. Buah dan hasilnya nantilah dirasakan oleh anak cucu kita. Biarlah dia yang makan. Kita berkorban untuk tanam itu tidak apa-apa. Kita korbankan waktu untuk siram dia. Kita berkorban untuk potong ranting dahannya yang tidak bermanfaat. Kita berkorban untuk keluarkan biaya kita untuk beli pupuk, untuk bagaimana dia tumbuh subur. Dan jangan kita berharap untuk kita yang dapat buahnya. Biarlah anak cucu kita yang menikmati. Analoginya seperti itu. Terus yang kedua, kita ini harus ada peningkatan dalam hidup. Caranya bagaimana? Kita dorong anak-anak kita itu untuk sekolah, ikuti pendidikan. Di sini banyak anak yang tidak sekolah. Kepala suku ini harusnya bicara. Para tokoh-tokoh ini harusnya bicara untuk mendorong biar anak-anak itu sekolah, mendorong bupati untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di sini. Karena dengan pendidikan itulah, kalau tokohnya Afrika Selatan itu, mantan presiden Afrika Selatan, tokoh pejuangnya Afrika Selatan, Nelson Mandela itu sampaikan, yang bisa mengubah itu dengan cara pendidikan. Ya, bisa mengubah dunia itu dengan cara pendidikan itu sendiri. Jadi kita harus, melalui pendidikan itulah bisa mengubah semuanya. Nah, kita harus dukung. Kalau ada misalnya ketemu sama Kasat Bimas, kegiatan di lapangan,
ada usul saran yang disampaikan, sampaikan. Kalau itu memang kerjaannya kami, untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan. Tapi itu misalnya berkaitan dengan kerjaannya instansi lain, akan kami komunikasikan. Ya, sekali lagi, keamanan, ketertiban masyarakat di sini itu tidak bisa hanya kami yang ditumpunya sama kami, ya, tertumpu di kami untuk menjaga, tapi harus ada partisipasi dari semua pihak, termasuk Bapak Ibu yang hadir di depan saya ini. Harapan besar kami tetap kita lakukan kolaborasi untuk menjaga, menciptakan situasi yang aman, tertib, dan damai di wilayah Puncak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sini. Dan terakhir, jangan bosan-bosan kalau kami undang untuk hadir kembali di Mako Polres Puncak ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di Polres Puncak ini, ya, dalam rangka penguatan sinergi Polri dan para tokoh di wilayah hukum Polres Puncak ini dalam menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Puncak. Ya, ini tidak terlepas dari kuasa Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan karunia dan rahmat yang sudah kita. Baik, yang kedua, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua, para tokoh dalam rangka mendukung, ya, dalam mendukung sinergitas antara Polri dan para tokoh. Ya, ini tentunya sangat dibutuhkan, ya, karena sebagaimana tadi disampaikan Bapak Kapolres, walaupun kita sebagai lini sektornya aparat kepolisian, penanggung jawab keamanan dalam negeri, namun tidak bisa berdiri sendiri. Selain ada aparat lain yang paling mendukung itu dari para tokoh-tokoh ini, ya, karena tidak bisa kita menjangkau semua. Maka dengan kehadiran Bapak di sini, apa yang kami sampaikan, apa yang kita diskusikan itu bisa sampai juga ke telinga pada masyarakat kita semua yang jauh di pelosok. Kami mengundang di sini dalam rangka untuk mendengar juga saran-saran masukan dari bapak-bapak semua. Untuk saat ini di wilayah hukum Polda Papua Tengah ini semua kita gelorakan. Jadi semua Polres melakukan seperti ini, apa semua? Karena kita ini Polda baru, jadi kita harus banyak mendengar saran dari para tokoh dalam rangka bagaimana menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Puncak ini. Ya, kita tahu ya wilayah hukum Polres Puncak ini memang dalam kategori wilayah zona merah namanya Bapak, ya. Untuk itu, ya, kami di sini tidak bisa apa-apa tanpa dukungan bapak-bapak semua, ya. Sebagaimana himbauan Buah Bupati tadi sudah disampaikan Bapak Kapolres, bahwa untuk masuk wilayah di kota ini disarankan dihimbau kepada seluruh masyarakat tidak membawa senjata tajam. Kenapa dilarang? Karena senjata tajam itu bahaya. Ya memang tujuannya untuk berburu misalnya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa digunakan untuk melukai orang lain. Kenapa? Kalau sudah melukai orang lain itu nanti ada dampak lain lagi. Karena dalam undang-undang yang berlaku di negara kita, membawa senjata tajam itu ada ancaman hukumannya. Ada ancaman, itu baru membawa saja sudah ada ancaman hukumannya. Kalau di kota-kota lain itu sudah mungkin dilakukan penindakan. Tapi kita di sini selalu menghimbau masyarakat jangan bawa. Nah, makanya dengan kehadiran di sini kita sampaikan lagi bahwa itu tidak boleh. Kalau kita lakukan ada aturannya. Kalau dilanggar ada sanksinya. Nah, itu kita himbau terus, kita kasih tahu terus. Jangan sampai nanti ada penegakan hukum baru bertanya, kenapa Pak, ini kan biasa orang bawa berburu, tapi itu sebenarnya tidak boleh. Sudah pemerintah melarang untuk bawa ke kota. Nah, untuk secara singkat mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada saran masukan dalam rangka memperkuat sinergi kita Polres atau Polri dengan seluruh tokoh-tokoh, nanti silakan disampaikan. Jadi yang
saya jadi langsung jadi pertanyaan dan masukan, dan kami pernah alami di Kabupaten Puncak. Jadi yang saya punya jadi pertimbangan itu adalah keamanan itu adalah pribadi kita semua. Jadi saya bisa sampaikan sini, kita lihat kondisi sini kan masalah untuk bentuk senjata seperti parang, pisau, kampai, dan masyarakat selalu bawa panah. Yang pernah saya marah-marah karena panah juga datang sini, kayak demo yang dulu sini seperti panah ini kan belum membuat kita bisa jadi korban. Jadi ini saya bisa tanggapi maksud untuk masukan tuh, kalau kami alami kalau panah dengan ini kan parang, pisau kan masyarakat bawa terus, karena itu mereka punya. Tapi satu masalah yang belum bisa habis ini tuh, karena saya juga salah satu tokoh yang bersama-sama dengan tetangga saya Polres, dan kami sini lihat itu hanya miras ini datang dari mana, minuman keras. Karena kemarin itu kita alami sini Bapak Daun tangan masalah. Jadi miras itu yang tidak boleh. Kalau miras itu keamanan aman tapi tidak nyaman. Di sini yang jadi masalah yang besar-besaran itu, masalah yang positif yang kami ada ikuti itu. Sebenarnya Pak Bupati juga ada, Pak Sekda Nini Tabudi juga ada, Pak Bakal Bupati harus kita harus sampaikan. Tapi kesempatan ini kami bisa sampaikan hari ini, Pak Bupati, Pak orang-orang tokoh-tokoh tertinggi yang pejabat daerah yang kalau sambutan yang salah masyarakat jadi korban. Kalau salah kalimat, keamanan jadi korban. Kapolres pusing, jadi polisi pusing, kita masyarakat pusing, tapi orang juga pusing. Jadi satu masalah, Pak Bupati baru naik sampai di Ilaga, di Kanal Bupati dia bilang apa? Perang jalan, pembangunan jalan. Ini salah satu masalah, jadi Bapak tolong, ke depan perlu. Dia pejabat tertinggi, tapi keamanan itu untuk kita semua. Dia bilang perang jalan, pembangunan jalan, sekarang kita masyarakat sudah alami. Jadi selama kalau TPNOPN dengan TNI Polri, tidak apa-apa itu janda dan janda, tapi masyarakat gereja tolong jaga. Masyarakat tidak punya alat peluru senjata seperti saya, tidak pernah tinggalkan tembak, tolong jaga kami. Asal-asal gereja tolong jaga. Masyarakat juga bukan kami saja, dari Nusantara juga ada. Namanya masyarakat tidak punya senjata, kasihan. Tolong kasih amankan kami, tolong jaga kami. Yang kejar itu adalah orang yang punya senjata. Kalau mereka jantan dan jantan, hormat. Kalau masyarakat yang tidak punya apa-apa, di gereja itu tidak boleh. Gereja jangan dibakar, gereja jangan dirusakkan, ada hormat. Kalau kita yang tidak punya apa-apa tinggal, tidak boleh diganggu. Asal gereja tidak boleh. Kasih bakar lah, pakai urusan lah. Itu yang saya bisa sampaikan. Yang terutama untuk saya dengan kita yang warga di sini juga perlu keamanan pribadi itu. Kita sama-sama jaga kita rumah, jaga pribadi. Itu yang saya sampaikan. Kalau pejabat tertinggi yang salah sambutan, makanya kita korban. Tendangan itu masih bawa terus. Akhirnya kejar polisi kita masyarakat sampai dengan teman-teman yang mengusik ke sini terus. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya pejabat tertinggi kita juga sampaikan bahasa itu harus dengan sederhana bisa mengerti. Perlindungan dulu kita masyarakat itu penting. Itu yang saya sampaikan. Karena saya sudah fakta perang jalan, pembangunan jalan. Ini yang saya bisa sampaikan. Saya PNS tapi sekarang saya kesempatan saya bicara. Ya depan Bupati Bapak Henry pun saya akan sampaikan menyangkut keamanan. Itu yang pertama. Kedua, Bapak Bupati dia pergi ke Dewa. Saya bukan di Bupati tidak. Ini saya bapak saya. Kapolres itu bapak saya. Dan itu bapak saya. Sampai di Dewa dia bilang apa? Senjata yang orang Arab itu masyarakat kembalikan. Ya bahasa itu tolong jangan. Ada itu orang jahat yang ambil pencuri malam hari. Kalau masyarakat kita biasa makan. Kita Pak Adik kakak sungguh tadi tembak bisa tembak kita mati. Kalau orang punya senjata begitu orang sudah lari-lari. Tidak mungkin bersama dengan kita. Karena Pak Bupati pernah sampaikan di Doha juga senjata masyarakat kembalikan ke saya. Wah itu bahasa itu di daerah Kabupaten Puncak tidak boleh. Karena itu macam terkena ke masyarakat yang kita apa kasihan. Paham yang sama, paham murid sama, saya paham murid juga. Paham tidak yang sama, paham yang sama, tapi orangnya itu adalah orang perjuangan murni. Jadi tidak boleh dampaknya ke masyarakat yang kita ada di sekitar, ada unai, ada gereja. Seperti bapak-bapak yang sambutan, pejabat-pejabat tertinggi, seperti Pak Minu Tabuni, sampaikan kalau sebenarnya.
Karena saya alami yang saya sampaikan Pak. Karena dia bilang apa? Di sana masyarakat punya pengungsi sini saya tanggung jawab. Di sana saya bilang ke rumah. Akhirnya pikir saya ini orang tua satu yang kasihan seperti saya yang rumah itu saya tidak pernah meninggalkan saya coba. Akhirnya dia mati sana. Itu fakta-fakta yang ada di depan bapak-bapak. Yang mungkin bapak-bapak ini kan sudah pengalaman sini. Jadi saya sampaikan ini bukan saya bicara pejabat-pejabat. Saya punya pejabat tertinggi tapi itu menyangkut keamanan. Menyangkut keamanan semua itu orang penting punya hak untuk membela diri. Jadi kami yang masyarakat ini bukan orang dari Damal saya, tapi dari Nusantara juga ada di sekitar kita. Kita perlu aman, nyaman. Jadi pejabat-pejabat yang mau sampai sambutan masalah keamanan, mereka sambutan hati-hati, harus izin Polres. Hari ini bisa juga Polres, karena Polres bisa pertimbangkan masalah keamanan atau damping. Kalau mereka asal ngomong saya, akhirnya dapat dari itu Pak Kapolres pusing dengan anggota, kami masyarakat ikut pusing. Dan gue pusing karena mereka pada saat-saat itu ada yang simpan di nama normal. Kalau saya bilang Pak Kapolres, kadang pasti simpan di nama. Kerja saya mungkin ke Bapak Anu berdua di kita. Kalau saya terganggu Pak. Hal ini saya bisa sampaikan kalau ke depan Bapak pejabat atau tokoh-tokoh dekat kakak, atau tokoh-tokoh yang mana lain yang politik ikut tapi coba dua kalimat itu yang harus sebenarnya untuk kami bisa nyaman. Kalau mereka salah ini. Ada orang di luar juga, waduh punya senjata, tidak tahu di mana. Mereka datang, serang kami juga, kami pusing, Bapak Kapolres juga pusing, semua kita pusing. Jadi hal kata itu yang saya bisa sampaikan. Kalau yang lain-lain, terus terutama orang tokoh-tokoh kepala kampung, para kepala distrik, Bapak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, Ketua DPRK, mereka harus gunakan pusat yang dengan Bapak Kapolres. Padahal kami sama-sama ke pusat. Kalau kita setelah ke pusat kita tidak ada tindakan itu yang kita jalan terus. Oke, sekian. Kalau lebihnya saya minta maaf waktu saya dikembalikan. Hormat. Terima kasih banyak Pak atas segala saran dan masukannya yang untuk menjadi pedoman kita untuk kita melakukan langkah-langkah ke depannya. Namun dari beberapa yang Bapak tadi sampaikan ada yang menjadi catatan saya ya kaitannya dengan masalah mabuk itu ya yang miras itu ya ini memang menjadi PR kami Polres Puncak tentang penyebab dari minuman ini dari ribut ini mabuk ya. Bapak mungkin pernah lihat ada anggota di sini yang ditindak ya kan? Karena itu beliau tidak mau ya apalagi ini anggota ada yang mabuk ya kalau minum diam di rumah jangan sampai mengganggu orang lain atau mengganggu lingkungan itu paling benci beliau ya kalau anggota pasti ditindak. Jadi itu Pak. Ini menjadi PR kami Pak apabila kami menemukan ini ya memang kita harus melakukan tindakan. Tapi betul di mana-mana di wilayah manapun yang selalu menjadi pemicu itu minuman ya. Dan ini menjadi PR kami, siapa yang memasukkan dan dari mana, ya itu menjadi PR kami. Karena minuman setelah diminum, bawaannya minum habis. Itu lagi ya. Artinya sumbernya dari sana. Kalau dari sumbernya di sini, masuk sini berarti dari Timika atau Negeri. Tapi paling memungkinkan dari Timika. Biasa kalau dari Timika itu kan kalau orang mau masuk melalui X-ray, itu dicek. Kalau melebihi batas, itu nggak bisa, kalau minuman itu nggak boleh dibawa. Tapi kalau dia bisa lolos, kenapa bisa lolos? Ya, itu menjadi PR kami juga. Siapa yang membawa dan kami punya Polri ada batas kewenangan juga, ya ada batas-batas kewenangan. Namun ini menjadi atensi kami Pak. Ini selalu kami pantau untuk tidak menjadi pasaran di sini yang minuman ini. Terima kasih banyak Pak masukannya. Itu nanti saya sampaikan juga Bapak Kapolres. Kemudian tadi ada tentang toko-toko kepala distrik apa ya ini Bapak. Kami kalau ada rapat, dulu waktu setelah dilantik distrik ini, kepala distrik kami ada rapat di kantor bupati, memang kami sampaikan, itu yang pertama, PR dari para kepala distrik ini. Termasuk kalau ada rapat-rapat dengan Pak Bupati, apa kami selalu sampaikan. Termasuk yang tadi disampaikan himbauan, itu ada himbauan Pak Bupati, ada surat edaran, dan kami tindak lanjuti juga. Ini Pak Bupati sangat mendukung untuk keamanan itu. Ini wilayah ini harus aman dan nyaman. Itu yang tadi Bapak maksud, harus aman dan nyaman. Kemudian kaitannya dengan
apa tadi masalah keamanan ini kan memang betul ya, makanya kami undang Bapak ini. Masalah keamanan itu memang bukan semata-mata tanggung jawab aparat keamanan, tapi kita pribadi ini harus menjaga keamanan diri kita juga. Tokoh-tokoh ini harus menyampaikan kepada warga-warga masyarakat juga supaya harus menjaga keamanan dan kenyamanan masing-masing. Kalau ada masalah-masalah segera laporkan ke kami, pasti kami akan bantu untuk carikan solusinya. Ya, barangkali demikian Pak Arman. Ya, mungkin yang lain ada saran masukan ya kami persilakan. Naman saya utulan berapa kali awak tidak tangkap ayo. Ini usulan kamu. Tapi kamu kenapa tidak tangkap? Tapi apa janji? Tangkap detail. Nama tahu mana ni? Ini kalau ni. Kalau ibu nama ada no, ibu nama ada. Kata kata itu ter, itu berapa kali usulan. Tapi kamu tidak. Itu kenapa? Itu ada masalah. Jadi tidak tahu hobi tanam kalau tidak. Bisa dengan itu di luar yang tinggal di luar. Itu jarak sama. Itu yang saya usulkan. Saya berapa kali usulan kita tidak jawab lagi. Kalau juga masuk lagi, jadi saya marah. Itu dua. Jangan nanti maka itu mata ngambil lalu nak kalau nanti orang memang malas deh. Ini nanti orang kita malas dulu ini. Tapi ini warna abu umat belum tidak boleh leh. Ini jadi negara mundial tiga hari di dalam ini aman ke punuk negara mundial nomor 1 dia punuk dan dia tahu ini kauan negara mundial berapa dia orang orang lebih anda ini orang lebih lah dia ne jonta dia buku lagi dia ambil link tiba bukan juga banyak kayaknya ambil kosong ambil kaya legati ini awal dia kalau dia guna dia ini kerja di pulau itu jadi masalah aku langsung itu kami di bawah orang guna kaya legati oh kerja di guna kaya di bawah itu anda tidak tahu dua ambil anjing awal ini ini kena diakui, awam ini nambah. Ini adalah problem. Nah, ini muka, nanti ini muka di kamera. Ini yang ini kalau ada orang muka, ini kini bakal. Kini bakal apa? Nah, ini John, ini kini kompak dari ini ada ini John, itu dikini nak. Bukan ini tahu ini dikini nak. Tiba itu kena nela. Ini awal ini kami orang mau dengan ini mungkin tidak ada palang teror. Ini dia tidak coba lagi. Dia ini kan orang beampan. Dulu aman orang beampan me. Sudah ambil juga. Ada orang ni kan tidak mayo. Lepas jadi kau ini kan tahu you aman ini jadi orang kami tidak aku aman itu. Orang yang bicara juga, tidak ada. Nalaman aku diam. Nah anda ini, nenong ini lah kerja itu dunia, dunia kan timnya, nenong pilih apa aja. Nenong kalah lima ungkapan, nenong ini lah penjara kalah lima ungkapan. Nenong dia penjara kamu kami imam kan nenong dia penjara ayah penjara jong lain yang mau penjara imam, nenong pilih kalau perang itu. Naga berang negara, nenong kalau uang bakama, teman bupati paru. Bakal bupati paru, set paru, kesor per paru ini. Nah, kami masih ada orang dia, pendok ini lah. Ini kan orang ini jauh dia, orang ini jauh dia. Ini kan berkuasa ini orang lokalan dia, dan benar juga orang lokalan dia. Lokalan aman, nama hidup pintar dia, kalau kabar dia tahu. Nanti buat pendok namun dia, wajib lagi menjadi isi dulu tak kerana malam. Nah, bawa anda
mau na no na te robe na du ne kuati no no dan no kalau sudah tidak bakal jual kata lagi yang kalki abra lapang lin abra orang mana nenong dia pampal mot na pampal mot orang man na ara makuriam te akala lin palma pako abia ayau penan iu pamot tomaro i pamlu mot tomaro na ayam na pe mana po bisa kuma na kalki ko mapaka biam na orba Oh, siap. Baik. Baik Pak, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa itu memang kita lakukan himbauan, ya toh. Kita melakukan himbauan supaya jangan membawa. Memang kadang masih ada yang kita lihat, ya toh, itu kita kasih tahu. Kita kasih tahu itu tidak boleh. Itu yang dari awal tadi saya sampaikan bahwa membawa sebenarnya itu ada aturannya. Tapi kalau kita langsung serta-merta langsung melakukan penangkapan, kalau kita tangkap semua itu nanti tidak muat di sini dan itu akan ada komplain. Makanya kita sampaikan dulu. Ini karena kita di sini baru, ya toh, maksudnya kabupaten ini baru, kita melakukan himbauan. Jangan, tidak boleh. Nah, tapi kalau dia melakukan menggunakan itu dan menjadi melanggar digunakan mulut orang lain, itu sudah digunakan, berarti sudah beda lagi. Itu harus diamankan dulu. Ya, kalau membawa itu memang kalau macam kantor bupati misalnya masuk kota memang selalu kita himbau, tidak boleh. Ada anggota kita setiap hari patroli, kita sampaikan kalau ada menemukan begini, sampaikan itu tidak boleh. Jadi kita memperingatkan dulu, memperingatkan terus. Ya, jadi nanti suatu saat kita lakukan penangkapan, kita dari awal sudah sampaikan. Begitu Bapak ya, jadi kita ingatkan terus. Terus kaitannya dengan yang di luar, yang ada kegiatan-kegiatan penindakan, maksudnya tadi itu Pak ya. Kalau Pak Bupati sebenarnya tidak pernah memerintahkan seperti itu, kan memang di sini daerah yang tadi ini daerah operasi, di sini bukan hanya polisi, banyak dari teman-teman kita ini. Mereka ada bergerak di luar sana, kami juga tidak tahu. Dan Pak Bupati memang sudah menyampaikan ke mereka, saya pernah mendengar sendiri waktu ada rapat Satgas Dandim, saya pas kebetulan ada, beliau menyampaikan kalau ada penindakan begitu yang honai itu tidak boleh dibakar, tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau memang yang ditangkap bawa senjata memang itu harus ditangkap, karena itu mengganggu masyarakat. Bukan TNI Polri saja yang diganggu, tapi masyarakat lain juga diganggu. Nah, jadi itu Pak Bupati menyampaikan itu tidak boleh. Kalau yang pegang senjata itu memang boleh, silakan, kan itu memang bawa senjata dan itu bisa membunuh orang lain, itu berbahaya. Jadi barangkali demikian Bapak ya. Nah, nanti silakan bisa diterjemahkan begitu. Terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Kedua, saya hormati Kapolres, Wakapolres, Wagub dan Ligmas. Karena ada keamanan, kami tidur tenang, jadi kami mengucapkan selamat, terima kasih Pak. Jadi saya mau sampaikan di sini, saya perkenalkan juga, saya mewakili pemuda, terus yang kedua saya punya dinas pegawai di Satpol PP. Ya, jadi penting sekali saya mau sampaikan hari ini mengangkut keamanan ya. Keamanan alat tajam seperti barang, pisau, panah itu benar sekali ya. Karena kami di sini kelemahan dari minta maaf juga kepala suku, saya minta maaf sebelumnya. Kepala suku dengan kepala kampung. Nanti suatu saat yang kami akan bicara dengan kepala kampung. Jadi sekarang saya mau sampaikan minta maaf kepala suku. Nah, kepala suku punya tugasnya apa? Itu saya mau sampaikan sekarang. Kepala suku itu harus di mana-mana bicara. Kepala suku. Jadi yang bawa parang, bawa pisau itu bukan dia bukan dari babi hutan, kalau bawa
apakah tidak itu bapak punya anak. Ya, jadi saya pernah lihat di pasar di Batu, saya pernah lihat di kepala suku saya ini. Di kepala suku baru saya pernah pengumuman di pasar, tidak boleh bawa barang, tidak boleh bawa begini. Itu pernah saya sampaikan di bawah. Jadi tolong bapak-bapak kepala suku, Dani dan Damar, karena ada dua bahasa, yang lain-lain saya belum, tapi ada dua bahasa. Setiap hari itu turun sampai ke pasar. Setiap hari turun ke pengumuman di pasar baru, pasti mereka dengar baru nanti mereka kalau bapak suku dulu sudah sampaikan, tapi kalau mereka bawa, nanti kita dari belakang suku dulu itu Pol PP kita bicara begini tidak bisa dengar lagi, nanti Kapolres dulu, polisi dulu, kota dulu. Jadi saya minta sekarang ke bapak kepala suku harus tegas. Di mana, di pasar di Gome atau pasar di bawah jalan di Papua di mana harus sampaikan, jangan diam-diam. Pakai bahasa Daman, pakai bahasa Dani. Itu pasti mereka dengar. Itu yang saya mau sampaikan, itu yang satu. Yang kedua, saya mau izin mungkin sementara ini mungkin Bapak Kapolres dan jajarannya bisa izin ke Bupati pintu-pintu masuk itu kami harus TNI Polri bersama dengan Pol PP bisa bikin pos-pos di mana. Itu yang saya mau sampaikan. Karena saya izin, saya di situ juga ada jabatan saya Pol PP. Jadi karena kami di sini Pol PP yang bicara, itu Pol PP. Jadi barang bisa balas kita, memotong kita. Terus suku juga sama, itu kan suku kepala kampung atau jadi tadi bapak suku bilang kenapa saya suku bilang tapi bapak Kapolres tidak tangkap. Akhirnya bapak suku tadi bilang, jadi bapak Kapolres kalau kami bisa tegur, tapi kalau masuk orang itu mungkin tidak bisa ditangkap, jadi langsung tangkap supaya kasih masuk hotel. Berapa hari dia tidur di situ supaya yang mereka takut. Itu baru tertibnya ini. Kalau mereka tidak dengar kepala kampung, kepala desa dan semua keamanan, itu begitu. Terima kasih. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya minta kepala suku harus pengumuman di pasar-pasar di kompleks mana. Jangan diam pakai bahasa Dani, pakai bahasa Damar. Itu kepala suku punya hak. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Mungkin saya bukan tanggapi atau bukan jawab karena artinya apa yang tadi disampaikan itu sejalan dengan kita, nanti sama-sama bagian keamanan Satpol PP, sehingga saya cuma menguatkan saja seperti itu. Mungkin yang saya mau sampaikan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Suku, yang minta maaf ya Pak Alom, jadi memang ya kita selalu kita komunikasi biasanya kita. Mungkin seperti itu. Saya sepakat tadi disampaikan oleh Pak Matius tadi bahwa memang peran seorang kepala suku, kepala kampung, Pak Distrik, ya ini peran yang sangat penting karena di kampung itu. Dan tadi Pak Kapolres tadi sampaikan bahwa kita polisi ini kita kaki pendek, kita mau kesini juga tidak bisa, ya kita tidak bisa menjangkau semua, sehingga keterwakilan kami, perpanjangan tangan kami, ya. Kami punya kaki, di polisi punya kaki disambung oleh Bapak Kepala Suku, Kepala Kampung untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ya, ketegasan seorang Kepala Suku itu sangat perlu. Kepala Suku harus tegas. Ya, Kepala Suku di kampung itu, ya karena ada Kepala Suku kampung, ada Kepala Suku marga, ya ada Kepala Suku distrik, kan banyak Kepala Suku sini. Itu berpanjang tangan untuk keamanan. Seperti itu. Selain kepala kampung ada aparat, kepala kampung, Pak Distrik, tetapi yang langsung menyentuh kepada masyarakat adalah kepala suku. Kalau sampaikan, mungkin saya setuju sama dengan Pak Belom, kepala suku Pak Belom, Koboya, di mana-mana dia bicara. Dia kalau lihat masyarakat kumpul itu dia bicara, itu seperti itu. Ya kami senang sekali kalau Pak Belom karena dia begitu dia bicara. Dia lihat sesuatu, ini ada yang salah. Ada yang bawa panah, langsung dia tegur di situ. Kok bawa panah gimana? Ini bukan di hutan bawa panah. Itu Pak Belum seperti itu.
yang kami lihat. Ya, kepala suku harus seperti itu. Di mana-mana yang tadi disampaikan sudah ke pasar, ke lihat masyarakat, tegur. Karena kami polisi ini, kalau kami sudah sampaikan di bawah tidak bisa, ya kami amankan, kami bawa ke sini. Ya, tidak ujung-ujung lalu kita masuk sel. Ada aturannya, tidak boleh. Kita baru tahan saya, kita baru panggil dia di sini berapa kali, itu datang dia punya keluarga, dia suku kan, ya, dia punya apa namanya keluarga datang, kasih keluar dia, ribut di depan ini. Ini kan susah juga, ya. Padahal kita cuma amankan dia untuk kita konfirmasi, ya. Kenapa? Ini penuh di depan ini, depan kantor ini penuh, masyarakat datang. Untuk kita kasih keluar, dia tidak salah apa-apa, loh. Salah dan tidaknya kan kita harus butuh konfirmasi, kita harus periksa dia, ya. Kan begitu toh. Itu yang kita tidak mau. Kita tidak mau polisi ini selalu berbenturan, selalu masalah nanti ribut dengan masyarakat. Begitu, sehingga langkah awal itu kami selalu sampaikan di bawah. Bagus kalau tadi yang disampaikan oleh saudara Pak Matius itu, kalau ke prasuku di setiap kampung itu harus bicara ini. Kalau kita polisi amankan masyarakat datang, kita butuh harus diperiksa dia, interogasi dia. Kenapa kok apa ini? Ya, kenapa kok apa namanya pukul orang ini? Kita belum interogasi, masyarakat sudah penuh di depan ini kelamaan ini. Begitu toh, ya mungkin Pak Arman selalu lihat karena kita punya tetangga. Ya, kita mungkin tahan orang di sini, ini depannya penuh. Tahan orang sudah penuh. Kita belum bisa memberikan jawaban karena kita butuh masih periksa dia, interogasi dia. Seperti apa yang dia salah? Itu depan masyarakat sudah ribut. Kasih keluar. Itu dia tidak salah loh. Kan begitu. Sehingga kita juga tahu. Beda dengan di kota di bawah, kalau polres kota, ya kota masuk. Tidak ada alasan itu. Begitu. Sehingga ya kita harus bedakan. Artinya karakter daerah sini seperti itu. Sehingga kita juga mengerti itu. Jadi kita berbanyak untuk kita menyampaikan himbauan. Ya kita selalu minta tolong kepada kepala suku, kepala kampung, para tokoh ini. Ya harus selalu bicara. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu. Begitu. Kalau kita tidak ini cuma bawa panah ke sini baru kita tangkap langsung sel, wah itu bahaya juga. Begitu toh. Ini kan kita punya saudara yang kadang-kadang mereka tidak mengerti. Jadi kita harus kasih pengertian, kasih mengerti dia. Begitu. Orang bawa panah itu kan ya tujuannya ya cuma dua saja. Ya pergi berburu dengan kalau ada perang suku. Ya toh, perang suku. Nah di sini tidak ada bukan apa lokasi perang di sini di Ilaga. Perang ditindikkan di bawah sampai sekarang juga belum selesai di Kuangki lama. Ya, sampai sekarang juga belum selesai. Di bawah, tidak usah bawa ke sini. Tidak usah bawa isu-isu itu bawa ke sini, tidak usah. Karena daerah ini aman. Begitu. Di bawah di Timika atau di Penggelama ya tetap di Penggelama. Itu perang di bawah. Lokasinya di bawah. Ya. Walaupun kebanyakan masyarakat kita dari sini yang perang di bawah. Begitu. Sehingga ini ya betul-betul kita harus perhatikan. Nah ini peran kepala suku yang tadi disampaikan. Perlu menyampaikan kepada masyarakat. Itu. Ya saya tahu yang perang di bawah masyarakat dari sini seperti itu. Ya. Awal mulanya umumnya dari sini. Sehingga sama-sama menjaga lokasi perang di bawah, tetapi ketika kita ada di sini kita saudara. Di sini kita saudara. Ya. Walaupun ya kalau kita ditipikkan bawah dari musuh, itu di lapangan perang itu kita musuh. Ya. Ada orang kita di sini kan begitu. Ya. Kalau di lokasi perang kakak adik sana mungkin buku musuh. Adik sebelah kakak di sini atau bapak di sana, anak di sini. Tapi kalau sudah kembali ke rumah keluarga kita adalah saudara. Tidak ada musuh di sini. Begitu. Itu yang harus kita jaga. Ya, itu aturan perang begitu. Tidak ada
bunuh-bunuh atau cari-cari soal-soal di luar area perang. Kalau mau perang di bawah, turun di Timika. Begitu. Di sini kita adalah saudara. Begitu kok, agak kepala suku. Iya, iya Pak Alun dua depannya. Begitu. Ya, kita harus sepakat itu. Ya tidak ada kita sini baku curiga. Ya, ada masalah menyangkut itu. Silakan, ini Polres ini rumah masyarakat, datang menyelesaikan masalah di sini. Bukan selesaikan di luar, baku bisik di luar. Akhirnya dari musuh di luar, berkelahi di luar. Ya, tempat penyelesaian masalah di sini Polres. Kami selalu terbuka. Ya, masalah apa saja itu selesaikan di sini. Mungkin begitu. Ya, pada intinya mungkin ya kalau masih ada lagi, mungkin ada penyampaian hal-hal yang lain. Tapi kalau yang sudah disampaikan tadi mungkin ya sudah kita tutup. Atau mungkin dari Ibu Pendeta perwakilan dari perempuan mungkin bisa menambahkan. Silakan. Terkait dengan yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa tidak lagi kita ulang terkait dengan alat tajam, miras, tapi juga hal-hal lainnya. Karena itu saya usulkan Bapak, kalau bisa ada payung hukum dari pertemuan hari ini disampaikan kepada Pemda dan DPR supaya ada payung hukum terkait dengan perda alat tajam dan juga perda miras. Yang kedua, terkait dari itu sudah dasar hukumnya kuat, mungkin bisa kan nanti Mas bersama dengan tokoh-tokoh yang lain yang sudah disampaikan, tapi juga 206 kampung, yaitu mereka yang jadi kepala kampung, kepala distrik, kerjasama untuk pintu masuk. Miras itu sejelas pesawat atau bandara. Alat tajam mungkin ada beberapa titik di sini yang dibuka, sehingga di saat alat tajam masuk bisa dikontrol langsung. Mau alat tajam berupa panah, pisau, parang. Kadang-kadang juga mereka pergi ke kebun kan bawa parang, atau mungkin masuk ke hutan daerah ke pinggiran kota ya bawa parang karena ada ular kah, ada apakah gitu, tidak tahu toh. Nah, oleh sebab itu kalau ada dasar hukum dan juga mungkin ada sesuatu yang kalau kau bawa ini berarti kau harus bayar sekian, takut kan? Kalau kau bawa miras atau kau lakukan itu, PRD kasih taruh bahwa ini kau kasih 10 juta misalnya atau 100, takut kan? Itu berarti ada sedikit buat ketakutan bagi mereka sehingga mereka takut, termasuk dengan kesulitan yang bapak-bapak sudah alami di sini, loh. Saya pikir itu sangat perlu karena selama ini kalau kita bicara tanpa ada dukungan perda sama saja, bolak-balik sama saja kan? Karena cuma kita saja bicara, tapi pemerintah, Pemda dan juga mungkin DPR cuma dengar-dengar saja, tapi tidak ada dasar hukum. Ulang-ulang kasihan bapak-bapak kepolisian yang pusing toh, menjadi bilang mau aman, mau damai, tokoh agama, tokoh gereja sudah himbau dan segala macam, tokoh ada sudah himbau tapi tetap terjadi. Itu yang memang kami alami ya selama ini. Karena itu kalau untuk saya ada payung hukum sangat-sangat bagus untuk kita. Jadi libatkan mereka, jangan hari ini saja saya pikir. Tapi kalau ada Bapak Bupati, ada Bapak DPR, terus ada 206 kampung nih, kepala kampung, kepala distrik 25, kumpul. Bila perlu minta Pemda yang selenggarakan. Jadi kita dialog dan kita laksanakan perda itu. Kalau kita cuma bilang-bilang saja, sama saja. Kami juga yang tokoh agama berdoa dan ini, tapi kalau tidak bekerja sama saja toh doa sambil bekerja. Jadi itu usulan saja kepada bapak-bapak yang sudah membuat kegiatan fokus grup diskusi ini, Operasi Cinta Damai Noken 2026 Polda Papua Tengah. Kami juga sangat mendukung penguatan sinergi Polri dan tokoh adat Papua Tengah dalam menjaga Kamtibmas yang aman dan damai. Saya pikir ini dilanjutkan ya, jangan tunggu lama lagi. Terima kasih untuk dikembalikan. Sorry, satu terakhir, izin Bapak, dengan kemurahan hati, ingin damai, aman, tapi
juga kita ingin semua rasakan. Ini sedih ya bagi saya, karena ada satu anak yang hilang sampai hari ini kan belum ditemukan. Tolong kalau misalnya ada laporan terus sudah disampaikan ke bagian kepolisian, ada yang hilang, kami mitrakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tapi juga ada FOB, Forum Kerukunan Umat Beragama, ada suku-suku di sini. Tadi kan Bapak bilang ada Nusantara. Otomatis sampai hari ini kan anak itu belum dapat obat. Itu kan bagian dari damai, aman juga ya. Langsung imbau kepada kami supaya kami bergerak. Kami mitra, kami cari. Kami cari mau dapat di mana, mau dapat tangan sebelah kanan, kami bisa dapat. Ya, karena satu jiwa sangat berarti bagi kami. Walaupun itu bukan agama Kristen, tapi itu umat Allah, kemanusiaan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu kita bicara hal-hal yang masih hidup, tapi satu ini bisakah kita bisa bergerak? Bapak bisa jelaskan dalam bahasa daerah untuk kalau memang bisa dapat, karena ada info bahwa ada, tapi mereka takut. Oleh sebab itu, bisakah mulai dari pertemuan ini kita bersama cari, lebih khusus kepada suku mama-mama yang di pinggiran-pinggiran, pemuda, dan juga agama, kita bisa cari bersama. Saya mohon bisa kita gerakan saat ini. Bapak silakan terjemahkan dalam bahasa Dani dan Jamal supaya kita bercari Muhammad dari bersama. Hukum senjata tajam atau minuman beralkohol ya. Kalau secara nasional sebenarnya ada payung hukum undang-undang darurat namanya, membawa senjata tajam itu ancaman hukumannya sangat besar, sangat lama. Itu ancaman hukum 10 tahun. Ya, itu 10 tahun bisa masuk penjara kalau seperti itu ancaman hukumannya. Kemudian tentang minuman beralkohol secara nasional juga sebenarnya ada payung hukum, kita bisa lakukan penindakan. Ya, namun tadi yang dimaksud beliau ada secara peraturan daerah. Hal ini sejak Bapak Kapolres ini tiba, memang dia sudah memikirkan hal itu untuk mendorong pemerintah dan DPR untuk kita merancang suatu peraturan daerah yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Ya, siapa yang memasukkan atau bahkan yang minum, ya, bahkan yang mabuk. Kalau secara nasional memang ada mabuk itu ada ancaman hukumannya. Ya, tapi nanti kita akan dorong juga, Bapak Kapolres sudah sampaikan bahwa bahkan kita dari daerah lain kita sudah minta contoh-contoh. Inilah seperti inilah contohnya. Tapi hanya ya kita menyarankan hal ini, beliau juga sudah menyampaikan, namun nanti kita tetap mendorong terus pihak pemerintah maupun DPR untuk bisa ya ada payung hukum daerah di sini tentang hal minuman beralkohol ya. Terus terima kasih yang tadi masalah informasi yang disampaikan, memang itu ada laporannya. Kita sudah melakukan langkah-langkah pencarian juga. Namun itu ya kembali lagi dengan adanya pertemuan ini ya kita sampaikan tadi betul sangat luar biasa Ibu. Memang kita harus sama-sama mencari karena kita tidak bisa sampai ke jauh sana. Bapak-bapak ini bisa membantu kami. Kalau memang ditemukan sampaikan ke kami. Ya supaya mungkin kita bisa menjemputnya dari mana. Begitu Bapak ya. Barangkali demikian. Mungkin ada lagi atau memang sudah tidak ada lagi ya. Begini, Pak. Ya, sudah bisa ini. Bisa deh kan. Ya, terima kasih Bapak dengan Pak Iqbal dan kemudian yang satu. Kami punya Kabako. Dan kami kepala-kepala suku dan mandiri para agama. Terima kasih. Jadi semua sudah beberapa hal itu sudah sampaikan. Karena kami dalam 10 tahun ini tidak ada dan pakaian saya penyalahkan harga ini tidak terbuat. Masalah perang dan ribu-ribu di dalam kota sampai dengan 206 kampung.
Jadi tidak ada yang folder sampai dengan Kapolsek di dalam ruangan kami punya masalah ruangan itu tidak ada, kosong sampai dengan hari ini. Nah, hari ini sudah kami punya hari dan sudah tahun sampai dengan 10 tahun sudah sampai di sini. Jadi sekarang sang Kapolres yang menyampaikan ke kami itu kami kepala kampung yang baru, kepala suku yang baru itu arahkan masing-masing di distrik atau kampung. Ya. Kalau mereka mau pelajari kepala suku pengalaman dari Selatan ada duduk. Yang kepala kampung bisa datang ke kami. Kalau seperti kami, karena kami punya lapang Garuda tidak kotor, ya. Sampai dengan hari ini. Jadi sekarang kan sudah perubahan baru. Jadi program baru juga, perhatikan baru juga. Nah, jadi terima kasih karena kami sudah sampaikan ke kepala kampung baru, kepala suku baru, kepala distrik baru. Nah, itu yang saya masukkan. Jadi terima kasih waktu kembali. Baik ya, menyambut itu memang kalau semua kepala kampung yang lama seperti Pak Marboro ini luar biasa, kabupatennya nyaman, ya. Karena sampai hari ini, ya saya sampaikan saya tadi di atas di PMK masih ada yang kepala kampung yang lama masih ribut-ribut, ya baterai-baterai di sana ribut, begitu dong Pak, ya. Tapi hari ini kita punya pikiran terbuka disampaikan oleh Pak Marboro. Ternyata ada kepala kampung yang lama yang punya hati seperti ini. Sehingga ya ke depan ya kami polisi tadi tidak bisa intervensi yang sudah menjadi keputusan bupati. Itu hak prerogatif bupati. Itu bupati yang ini masalah kepala kampung. Ya, tetapi kami polisi bisa masuk ketika seperti itu yang sekarang. Ada yang ribut-ribut, ya, ribut-ribut. Ada yang masih belum terima, seperti itu. Sehingga ya tetap ke depan mungkin melalui para kepala suku juga, para tokoh, baik tokoh agama, ya minta tolong juga sampaikan kepada kita punya saudara-saudara yang kepala kampung ini. Kita mau putar sampai di mana juga, kita mau ribut sampai di mana juga, mau bicara sampai ke mana juga, sudah tidak bisa karena ini sudah menjadi keputusan. Sudah lanjut ke kepala kampung yang baru, ya kita kawal saja, ya kita kawal saja sudah menjadi kebijakan ya pimpinan daerah di Pak Bupati, ya seperti itu, ya semua seperti Pak Marboro tadi sampaikan ini luar biasa, mungkin itu menyangkut kepala kampung, termasuk ya ke depan juga kan kepala suku ini kan belum dilantik juga, iya toh, ya yang baru sehingga ya kemarin juga kita dengar ada masalah di Kesbangpol menyangkut kepala suku dengan para tokoh-tokoh ini. Ya ke depan juga nanti akan ada kepala suku mungkin penunjukan, ya yang baru. Semua itu menjadi kebijakan pimpinan daerah, dalam ini Pak Bupati, sehingga ya kalau masih masuk ya terima, ya kalau sudah tidak masuk, sudah tidak dipilih dari kepala suku ya harus kita terima, karena kan ada masanya. Jabatan itu kan ada masa dan waktunya seperti itu, sehingga kita sama-sama di sini. Ya, mungkin itu yang tadi menanggapi dari Pak, menguatkan dari Pak Marboro yang Pak Marboro sampaikan. Mungkin begitu. Masih ada lagi kan? Kalau saya terakhir, Oh iya Pak Arman. memang kalau daerah pegunungan ini orang-orang yang bijaksana untuk bisa bertanggung jawab. Itu pasti masyarakatnya dengar, yang dia bisa bertanggung jawab. Pak Marboro terima kasih juga atas nama para kepala kampung yang sudah lalui. Tapi hari ini Pak Marboro juga hadir dan saya sampaikan itu sangat luar biasa. Karena yang akan jadi masalah itu sumber adalah kami yang tua-tua yang kalau tidak tanggung jawab berarti pasti akan jadi masalah. Kalau hal ini saya sampaikan bahwa sebenarnya Pak Bupati, Pak Sekda harus ada.
Kalau seperti Pak Kapolres juga, kalau perintah anggota itu jadi tugas, kalau dia bertanggung jawab itu bagaimana? Kalau Pak Kapolres dia perintah anggota tidak jawab, nanti pasti ada sanksi. Jadi selama ini juga Pak Malboro izin, yo minusan, Bapak Arman yang biasa tindakan pukul, minta maaf. Bapak di Pulau juga saya pernah pukul, Pak Malboro yang pukul saya juga, kita pernah baku marah juga masalah keamanan. Seperti turnamen, mana saudara turnamen tadi, atau bapak jembatan juga, orang tua. Tapi kami jadi orang tua, tidak boleh pegang barang itu dulu kita terus sampai saat ini. Sama dia Pak tua-tua, itu semua, ini semua pernah bicara. Jadi pernah saya ambil kayu dan depan Pak Kapolres yang mantan kemarin sudah pergi demi untuk kita Nusantara dengan kami. Saya pernah tindakan orang pasar juga minta maaf. Yang saya selalu bicara banyak. Dan masyarakat juga saya pernah pukul, masuk pun saya pukul, jual pun saya pernah pukul itu. Itu karena untuk menyangkut keamanan. Tapi sekarang kalau Pak Kapolres perintah anggotanya harus bertanggung jawab seperti kepala kampung, para kepala distrik, para kepala kampung, atau kepala suku yang akan dilantik perlu bertanggung jawab. Tidak bisa hanya saya haknya terima, jadi kewajibannya tidak laksanakan. Nama hanya kalau ingin membangun luar yang aku bertanggung jawab dari itu. Jangan saya hendaknya minta jabatan dari tidak bertanggung jawab itu yang masalah. Seperti ibu yang tadi, minta maaf ibu pendeta tadi sampaikan. Itu wilayah punya siapa? Kepala distrik harus kontrol, kepala kampung harus kontrol, kepala suku yang harus kontrol. Supaya mayat itu bisa datangkan. Dan ada mayat itu bisa laporkan mana? Dia mereka jemput di mana? Nah, namanya tahu kalau kamu ambil apa? Lagi dua atau kita yang ambil, kita yang lihat, baru lapor. Hal-hal ini tanggung jawabnya berat. Jadi bupati juga harus kasih saran-saran kepada orang-orang yang dia pilih, harus ditugaskan, supaya dia membantu kami semua. Ya kami masyarakat sampai keamanan daerah, biar nyaman, tenteram, untuk terwujud ke depan. Nah, itu yang kami sampaikan, hari ini. Jadi orang-orang yang percaya itu harus bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab berarti tadi Pak Kapolres sampaikan. Siapa yang tanggung jawab? Karena orang-orang guru ini kan semua ada kecemburuan. Dia ini sudah kasih lepas itu bagaimana? Seperti saya, besok pun saya tidak mungkin karena banyak orang pikir dia ini bagaimana? Bapak Arman tidak mengerti. Ada orang lain tidak mungkin tuh. Ada porsinya Pak Kapolres pasti Pak Kapolres hormat. Kalau umum saya hubungan masyarakat ya apa yang harus sampaikan. Kapolres kan sama. Kalau Bapak Arman saya hargai karena tetangga saya untuk menyambut untuk kami untuk Kabupaten Puncak daerah ini saya hadir. Kalau bupati pasti keundangan kepada saya kepala kampung hormat. Jadi itu perlu mereka tindakan-tindakan supaya keamanan bisa aman. Itu yang saya sampaikan. Kalau lebihnya saya minta maaf. Tapi ada maaf ya. Namanya menunggu yang urgen baru nyerang. Berarti daerah aman. Bapak. Jangan tahu. Iya.